wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Mardikita Ramadhani Kumara dengan NIM 15240012. Saya Salonisa Josephine Kauna dengan NIM 1524017. Simak ya video berikut ini. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa helm, bodi mobil, atau pipa modern saat ini makin ringan tapi dia tetap kuat? Rahasianya ada pada teknologi komposit, dan salah satu bahan ajaib di dalamnya adalah nano clay filler. Jadi, nanoclay itu apa sih? Menurut jurnal yang telah kami baca, bahwa sebenarnya nanoclay itu tanah liat loh. Tanah liat yang berasal dari bebatuan magma. Nanoclay berasal dari bebatuan yang terbentuk dari magma. Saat magma membeku, ia menghasilkan batuan beku. Nah, batuan beku ini akan mengalami pelapukan akibat air, udara, suhu, dan proses geologi. Dari proses pelapukan inilah, mineral silikat dalam bebatuan berubah menjadi lempung atau clay minerals. Lempung ini terbentuk akibat campuran dari material organik dan material lainnya yang akan menjadikan bagian dari tanah liat. Tanah liat terbawa oleh air atau angin lalu mengendap di suatu tempat. Endapan ini lama-lama tertimbun lapisan lain sehingga mengalami diagenesis, perubahan fisik dan kimiawi secara tekanan dan waktu. Jika endapan lempung terus tertimbun lebih dalam, ia bisa berubah akibat tekanan dan panas yang tinggi. Proses ini menghasilkan mineral metaformik seperti biotit atau muskovit. Lalu, pengangkatan kerak bumi atau uplift, batuan ini bisa kembali muncul di permukaan, lalu mengalami pelapukan lagi. Siklus ini juga dikenal sebagai clay cycle. Maka nanoclay didefinisikan sebagai nanopartikel dari silikat mineral berlapis dengan unit struktural berlapis yang dapat membentuk resultan LED kompleks dengan menumpuk lapisannya. Lalu, bagaimana nanoclay bisa dijadikan sebagai filler dalam komposit? Nah, kita bisa lihat struktur yang dimiliki oleh nanoclay. Lapisan nanoclay terdiri dari susunan tetrahedral yang didominasi oleh silikon dan oksigen, dan oktahedral yang didominasi oleh aluminium dan oksigen, serta atom penyusun lainnya berupa ion hidroksil. Jarak antar lapisannya itu hanya sekitar nanometer saja, maka dari itu, nanoclay bisa berukuran sangat kecil. Nanoclay tersusun atas lembaran tipis aluminosilikat yang berlapis-lapis seperti sandwich atom. Nanoclay terdiri dari lapisan mineral. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat ruang antar lapisan atau interlayer space, yang luar antar lapisan ini bisa diisi oleh ion-ion, misalnya Na+, Ca2+, atau molekul air. Ion-ion ini mudah ditukar dengan ion lain yang biasanya disebut dengan cation exchange capacity. Karena ruang antar lapisannya bisa diperlebar, polimer atau molekul lain bisa masuk ke dalamnya. Inilah dasar terbentuknya nanokomposit, interkalasi, atau eksfoliasi. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana struktur dalam nanoclay, selanjutnya kita akan beralih bagaimana nanoclay akan bereaksi dengan polimer dan membentuk nanokomposit. Nanoclay akan bercampur dengan molekul polimer panjang yang melalui dua jalur perubahan struktur saat polimer masuk ke antara lapisan clay, menghasilkan tiga struktur keadaan yang berbeda. Yang pertama ada taktoid. Clay tetap dalam bentuk gumpalan atau tumpukan yang rapat, sehingga polimer tidak berhasil masuk ke dalam sela-sela clay. Efeknya dalam komposit, peningkatan sifat sedikit atau tidak signifikan, karena clay tetap mengumpul atau terjadi agglomeration. Kedua ada intercalation, di mana polimer masuk ke dalam antar lapisannya, dan jarak antar lapisan akan meningkat, tapi tumpukannya masih beraturan. Efeknya dalam komposit dapat meningkatkan kekuatan, tahan panas, dan penghalang menjadi lebih baik dibandingkan taktoid. Yang ketiga ada exfoliation, di mana lapisan clay terpisah dan tersebar seragam dalam polimer. Efek dalam polimernya ini merupakan efek yang paling optimal,
karena menguatkan sifat mekanik, sifat termal, dan sifat penghalang atau barrier yang terbaik karena luas permukaan clay yang maksimal. Menurut survei terbaru, dimasukkannya nanoclay ke dalam matriks polimer ditemukan adanya peningkatan stabilitas panas, sifat mekanik, sifat penghalang, dan masih banyak lagi. Aplikasi yang luas dari nanokomposit telah diamati dan banyak digunakan dalam otomotif, konstruksi, hingga elektronik ke area biomedis. Mendengar pembahasan sebelumnya, pasti kan penasaran juga dong. Nah, nanoclay itu biasanya digunakan untuk pengaplikasian apa aja sih? Nah, aku jelasin ya. Nanoclay itu biasanya digunakan dalam industri otomotif. Mengapa sih begitu? Karena nanoclay itu memiliki sifat yang lebih ringan, kuat, dan juga tahan lama. Nah, penggunaan nanoclay dalam polimer seperti untuk bumper dan panel indikator dalam mobil itu tidak hanya mengurangi berat kendaraannya aja loh guys, namun juga membuat penghematan bahan bakar dan emisi yang lebih rendah, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan juga ketahanan terhadap benturannya. Nah, nanoclay itu juga digunakan loh buat tangki bahan bakar modern dengan memanfaatkan nanoclay ini sebagai barrier untuk mencegah peremisian bahan bakar, menjaga hidrokarbon tetap di dalam tangki, dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, cairan nanomagnetik yang mengandung partikel besi oksida dan distabilkan dengan nanoclay digunakan untuk dalam shock breaker loh, untuk memberikan respon pengeraman yang lebih cepat dan halus, meningkatkan kenyamanan dalam berkendaraan. Nanoclay itu juga banyak loh digunakan untuk kemasan. Nah, biasanya kalian kalau misalnya beli daging pasti punya kemasannya kan. Nah, nanoclay ini berperan sebagai penghemat gas dan uap air yang efektif, memperpanjang masa simpan produk, dan penambahan hanya dengan 2% nanoclay pada polipropilena telah membuktikan mengurangi sifat mudah terbakar pada material tersebut. Nanoclay ini biasanya juga digunakan untuk bahan konstruksi seperti untuk beton, untuk meninggalkan performa mekanik, ketahanan terhadap penetrasi klorida, serta mengurangi penyusutan yang terjadi. Nanoclay digunakan dalam komponen elektronik seperti sensor, sirkuit cetak, serta baterai sebagai elektrostalasis untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan energi. Nah, ada pula loh kesulitan dari nanoclay ini. Nah, nanoclay itu memiliki kesulitan terbesarnya ialah dispersi seragam. Mengapa sih begitu? Nah, hal ini terjadi karena nanoclay memiliki ukuran yang sangat kecil sekali, yaitu 1 hingga 100 nanomili yang menyebabkan kecenderungan aglomerasi akibat gaya van der Waals yang kuat antar partikel. Nah, ketidakseragaman dispersi ini menyebabkan penurunan kekuatan mekanik dan ketahanan termalnya karena pembentukan areanya yang lemah dalam material komposit tersebut. Nah, tapi ada juga loh caranya untuk menangani hal ini, yaitu menggunakan metode modifikasi permukaan nanoclay itu sendiri dengan surfaktan organik seperti amonium quaterner yang dapat mengubah sifat hidrofibik dan hidrofilik sehingga lebih kompatibel dengan polimer itu sendiri. Selain itu ada juga metode ultrasonifikasi dan material mechanical staining digunakan untuk memecah algoritma dan meningkatkan distribusi partikel. Nah, untuk sifat nanoclay itu sendiri ialah biasanya nanoclay bersifat hidrofilik, sedangkan sebagian besar polimer bersifat hidrofibik. Oleh karena itu dibutuhkan modifikasi permukaan atau surface treatment agar kompatibilitas keduanya meningkat. Nah, menurut Jurnal Polymers tahun 2021, modifikasi dapat dilakukan melalui 2 pendekatan utama.
yang itu fisik, yang dimana absorpsi surfaktan di permukaan tanpa reaksi kimia, dan yang kedua adalah kimia, di mana terjadinya pertukaran ion antara kation dalam lapisan silikat dengan gugus organik bermuatan, meningkatkan organoclay yang lebih mudah dicampur dengan matriks polimer. Nah, nanoclay itu relatif murah loh, hanya saja proses modifikasinya itu sangat sulit dan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk skala industri. Nah, makanya ada pula solusinya, yaitu di mana pengembangan untuk metode sintetis hijau dan optimasi proses produksi dapat menekan biaya untuk meningkatkan kelayakan komersialnya. Nah, dalam beberapa studi kasus mengatakan bahwa nanoclay itu menunjukkan bahwa dapat secara signifikan meningkatkan modus elastisitas, kekuatan tarik dan ketahanan panas material tersebut. Nah, ada yang mengatakan bahwa penambahan 1% nanoclay dapat pada komposit PET seperti PET, PP dan komposit lainnya itu dapat meningkatkan kuat tarik hingga 24,62 MPa, sedangkan penambahan 10% nanoclay meningkatkan elastisitas modulus menjadi 1,03 GPa. Nah, salah satu contoh studi yang kami ambil adalah studi prayoga pada tahun 2020 di jurnal Teknik ITS, di mana penambahan motrolylate nanoclay sebanyak 5% berat pada resin polyester tak jenuh menghasilkan peningkatan seperti kuat tarik 22%, kekerasan meningkat sebanyak 18%, dan kekuatan lentur meningkat sebanyak 27%. Nanoclay ini bisa juga untuk peningkatan sifatnya seperti sifat thermal dan juga ketahanan pada airnya, di mana pada penelitian Sarkar 2013 pada Journal of Application Polymer Science menunjukkan bahwa pada nanoclay polymer komposit, struktur interkalasi dan evaluasi pada clay type motrolylate meningkatkan stabilitas thermalnya hingga 30 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan polimer murni. Nah, pasti ada yang merasakan bahwa filler itu sama aja nggak sih, sama-sama untuk meningkatkan sifatnya, apanya. Nah, semua filler itu beda-beda. Nah, khusus untuk nanoclay ini, dia itu menunjukkan peningkatan sifat barrier, flame retardancy yang lebih unggul dibandingkan filler konvensional seperti talc atau CaCO3. Nah, menurut PALMES 2021 ini, filler talc ini meningkatkan kekakuan tapi menurunkan ketangguhannya. Nah, talc ini meningkatkan densitas tanpa peningkatan ketahanan panas, sedangkan nanoclay ini memberikan sinergi antara kekuatan, elastisitas, dan ketahanan thermal bahkan dengan kadar pengisian yang rendah. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa nanoclay ini sangat material yang multifungsi dan juga efisien, di mana material ini dapat meningkatkan sifat mekaniknya, thermalnya, dan sebagai barrier, kompatibilitasnya sangat kuat, dan juga yang paling penting adalah ramah lingkungan dan juga ekonomis. Bahkan saking multifungsinya, nanoclay ini sudah masuk ke dalam teknik modifikasi dan juga pemrosesan, di mana digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang otomotif, farmasi, pertanian, konstruksi, elektronik, dan juga pengemasan. Dengan segala keunggulannya ini, nanoclay pasti kedepannya dapat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi yang lebih canggih seperti smart packaging, drug delivery system, scaffold, biomedical, dan material konstruksi yang berkelanjutan. Inovasi dalam modifikasi permukaan, integrasi IoT untuk monitoring produksi, dan mesin tetes hijau akan membuka peluang baru untuk dalam pemanfaatan nanoclay ini. Halo guys, balik lagi sama kita. Gimana videonya? Bisa kan buat nambah wawasan kalian? Semoga video kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.